Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, anak-anakku yang berbahagia. Alhamdulillah kita bertemu di pembelajaran Quran hadis. Tapi sebelumnya marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan kita kenikmatan sehingga kita manfaatkan kenikmatan itu dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, ya, dan semua umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau. Ya, anak-anakku yang berbahagia, sebelum kita mulai pelajaran, Ustadz minta salah satu untuk memimpin doa ya. Raditu billahi robba. Ya, nanti silakan Mas siapa ya? Siapa yang sudah siap memimpin doa? Adakah yang siap memimpin doa? Membantu Ustadz untuk memimpin doa, anak-anak? Ayo. Sekarang tanggal berapa, anak-anak? Tanggal 10 ya? Tanggal 10 Ustaz. Siapa yang absennya nomor 10? Ayo. Siapa yang absennya nomor 10? Adakah? Ya. Ada yang absen nomor 10? Tidak ada? Saya tunjuk saja salah satu ya. Minta tolong ke Mas Malik Fatin. Enak pimpin doa anak ya. Ya. Ya wali dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Mas Fatin. Ya, semoga dengan doa tadi pelajaran kita hari ini diberikan kelancaran. Baik. Selanjutnya Ustaz ingin mengecek kehadiran anak-anak. Ya, siapa yang belum masuk ya. Dan mungkin siapa yang sakit ya. Jadi ya kalau ada yang sakit kita doakan semoga diberikan kesembuhan gitu ya. Doanya gimana untuk yang sakit anak-anak? Hafal? Ada yang hafal doanya? Ya. Ayo ikuti Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Mari anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabban nasi adhibil ba'sa Ishfi anta syafi La shifa'a shifa'uka Shifa'an La yughadiru saqaman Wala alaman. Alhamdulillah anak-anakku. Itu doa untuk yang sakit ya. Baik, sekarang anak-anak bisa presensi, silakan menuliskan ya di chat Zoom ini, silakan menuliskan nama dan kelasnya ya anak-anak ya. Nah, Ustadz sebelum pelajaran juga mengingatkan kepada anak-anak semua untuk selalu disiplin ya, baik
dalam kehidupan sehari-hari, ya terutama dalam kondisi seperti ini pandemi, kita harus disiplin terhadap prokes, ya, dengan selalu taat kepada 5M, ya, memakai masker, mencuci tangan, mengurangi kerumunan, menghindari kerumunan. Terus apalagi nak? Mengurangi mobilitas. Apa lagi? Mencuci tangan. Iya, mencuci tangan. Sudah 5? Sudah ya? Itu silakan ditaati ya, demi terjaganya anak-anak dan keluarga seluruhnya dari tertularnya virus COVID ini ya. Kita juga mengingatkan kembali untuk selalu disiplin dalam belajar ya, disiplin dalam belajar. Tentu disiplinnya adalah secara fisik dan psikis juga harus siap. Secara fisik adalah pakaian sudah rapi ya, bagi anak-anak muallimin pakaian harus rapi dalam belajar ya. Ya, pakaian yang rapi, kondisi juga sudah siap, tidak sedang jajan ya, tidak sedang tiduran ya, tapi dalam kondisi siap. Anak-anakku yang berbahagia, dengan kita berusaha untuk menjaga disiplin, insya Allah kita akan terbiasa untuk taat ya, untuk disiplin, sehingga dalam proses kehidupan selanjutnya setelah anak-anak lulus dari madrasah muallimin ini, setelah lulus kuliah, karena anak-anak sudah terbiasa disiplin, maka tentu anak-anak mempunyai integritas yang bagus ya, punya kepribadian yang bagus. Kalau anak-anak berada di tempat kerja juga pasti akan mempunyai nilai lebih karena anak sudah terbiasa disiplin ya. Anak-anakku yang berbahagia, adakah yang mau bertanya tentang materi pelajaran kita sebelumnya mungkin? Ya, ada yang mau bertanya tentang materi sebelumnya? Ya. Tidak ada? Jadi siap untuk pembelajaran hari ini ya, anak-anak ya. Katakan siap jika sudah siap. Siap, Ustaz. Siap, Ustaz. Ya? Siap, Ustaz. Baik, anakku yang berbahagia. Nanti saya akan share screen ya tentang pembelajaran hari ini, tapi sebagaimana yang sudah saya berikan linknya, sudah saya kirimkan di grup WA, silakan sambil dibuka. Kita akan mengawali pembelajaran kita dengan game sederhana ya, lebih ke fokus sebenarnya, tapi saya harapkan anak-anak bisa ikut meramaikan sehingga ada hiburan sebelum belajar ya. Kita fokus dulu. Nah, kemudian pembelajaran kita pada hari ini adalah membahas Quran hadis, Quran surat Al-Humazah, Al-Asr, dan At-Takatsur, yaitu kompetensi dasar 3.1 ya anak-anakku ya. Jadi dengan kita belajar 3 surat itu beserta kandungannya, maka kita akan menjadi paham dan berusaha untuk menjadi manusia yang beruntung ya, dan kita terhindar dari ciri manusia yang merugi yang ada dalam penjelasan yang nanti akan kita bahas. Anak-anakku yang berbahagia, saya akan share screen ya. Anak bisa menyimak. Saya akan menampilkan layar Ustadz. Masih kelihatan ya anak-anak ya? Kelihatan Iya, Ustaz. Oke. Bentar. Oke. PPT Ustadz kelihatan? PowerPoint Ustadz? Kelihatan Ustaz. Lihat, Ya. Ustaz. Baik. Nah, sebagai yang tadi Ustadz, sebagai awal dari kegiatan belajar ini, seperti yang tadi saya sampaikan, ya,
Kita akan game sejenak. Silakan anak-anak membuka di ini di link tree Ustadz. Ya, di link tree yang sudah Ustadz kirimkan di link tree-nya. Oke, ini yang ini sudah dibuka semua anak-anak? Udah Ustadz. Sudah? Kita akan bermain game konsentrasi. Silakan dibuka game konsentrasi. Akan muncul seperti ini. Ya, anak-anak ya. Akan muncul seperti itu. Oke. Bentar. Sudah muncul? Apa yang muncul di situ? Di layar anak-anak? Bentar Ustadz, saya belum buka linknya. Oh, coba dibuka. Pinnya apa Ustadz? Oke, nah ya. Gamenya apa ya? Silakan melihat ke layar. Di situ ada akan muncul game pin. Anda bisa melihatnya. Bentar, belum muncul. Baik, ini dia game pin-nya. Silahkan. 106448. 106448. Oke, Mirza sudah masuk. Ya, sudah masuk, sudah masuk. Ya, sudah pada masuk, alhamdulillah. Sudah 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ya. Ya, 33. Ya, sudah 42 dari total 77 peserta yang hadir. 43. Ya, 46, 8, 49. Ya. Oke, 48 anak. 49, satu lagi. Baik, kita mulai ya. Tidak apa-apa, nanti yang lain bisa nyusul. Ini game pin-nya, silakan. Nanti kalau ada yang tanya bisa menjawab. Game pin-nya adalah 106448. Ya. Baik, anak sudah siap kita bermain? Kalau siap Ustadz. Siap. Oke, start. Latih fokus. 3, 2, 1. Kuis nomor 1. Visi misi Madrasah Muallimin. Silakan bisa dicek. Waktunya 20 detik. Ya. Masih kalau Pinnya berapa, Ustaz? Dekat itu. Oke. Bisa cara mengikuti permainannya, anak-anak? Kalau Bisa bisa. Ustadz. Bisa ya? Bisa Ustadz, bisa Ustadz, bisa Ustadz. Bagus. Kelihatan di layar masing-masing. Ya, tadi Ustadz, ada yang tolong ya. tulisan pinnya, Ustaz. Tadi berapa teman-temannya? Pinnya tadi berapa anak ya? 106448. Oke. Di waktunya tadi 20 detik ya, yang menjawab 36. Betul, ada 36, yang keliru juga masih ada. Ya, ada yang menjawab menghasilkan pendidik, intelektual, dan ikhlas beramal. Yang betul adalah yang menghasilkan kader ulama, pendidik, dan pemimpin dan pendidik. Ya. Siapakah yang pertama menjawab itu? Ya, Muhammad Ridho. Ya, oke. Kita next, selanjutnya lebih cepat waktunya, hanya 10 detik. Kalau tadi 20 detik, Wahid, Senain, Salasa, Ustadz Buka. Kuis nomor 2. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, bagi kalian ialah yang
Ya, silakan jawab. Iya. Waktunya hanya sebentar ya. Ya, yang betul adalah belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, siapakah yang menjawab dengan cepat? Oh, Mas Wildan ya. Mas Wildan paling cepat di sini ya. Oke, kita next ya. Mulai. Soal nomor 3. Al-Quran surat Al-Humaza termasuk surat berada di juz berapa? Ya. Ya, oke. Wow, masih ada yang keliru ternyata ya. Yang betulnya juz 30 dong, ya. Oke, betul. Yang paling cepat ini ya, yang paling cepat menjawab tadi Mas Angga di sini tertulisnya ya. Selanjutnya nomor 4, arti dari Al-Asr. Ya. Iya. Demi masa, masih ada yang keliru ini anak-anak ini. Ya, oke. Siapa yang menjawab tercepat? Mas Angga? Masya Allah. Ya, lanjut. Nomor 5. Ya. Mana at-takatsur? Ya. Oke, yang betul adalah bermegah-megahan. Ini masih ada yang keliru. Ya. Oke, masih Mas Angga ini yang pertama ini. Masya Allah. Ya. Soal nomor 6. True or false? Betul apa salah? Quran surat Al berjumlah 4 ayat. Ayo. Waktunya 10 detik. Ya, false. Kok ada yang menjawab true ya? Masya Allah ya. Yang betul berapa ayat, Nak? 3 Ustaz. Ya, Ustaz. Ya, 3 ayat dong. Ya, siapa yang menjawab ini? Ya, Mas Zaki. Bagus ya. Soal nomor 7, true or false? Masih, Al-Humazah adalah surat ke-104. Betul apa salah? Ayo, 10 detik. Ya. Iya. Betul, surat ke-104 ya. Siapa yang menjawab yang pertama? Mas Nabil Zaki. Ya, oke lanjut. Soal nomor 8. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya merupakan salah satu di dalam Quran surat. Iya. Yang menjawab betul artinya surat Al-Humazah. Hanya 13 orang yang menjawab betul ya. Soal nomor sekarang udah menang. Siapa yang juara pertama? Ya. Dari akumulasi tadi. Selamat untuk Mas Nabil Zaki menjadi juara pertama di game konsentrasi ini. Juara keduanya oleh Mas Zulfan dan juara ketiganya Mas Mirza. Oke, alhamdulillah. Ya, cukup untuk kegiatan gamenya live. Oke. Tenang anak-anak main game. Tenang, Ustaz. Ya, untuk hiburan aja ya, untuk hiburan. Baik, kita lanjutkan pembelajaran kita. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita. Ya, 3.1 kandungan Quran surat Al-Humazah, Al-Asr dan At-Takatsur tentang sifat manusia yang beruntung dan merugi. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis kandungan Quran surat Al-Humazah, Al-Asr dan At-Takatsur tentang manusia yang beruntung dan merugi dengan benar. Membaca Quran surat Al-Humazah, Al-Asr dan At-Takatsur dengan baik dan lancar. Menghafalkan Quran surat Al-Humazah, Al-Asr dan At-Takatsur beserta terjemahannya dengan benar. Dan yang keempat, mempresentasikan contoh perilaku orang yang beruntung sesuai kandungan Quran surat Al-Humazah, Al-Asr dan At-Takatsur dengan tepat ya. Nah, anak-anak
dalam pembelajaran ini, bagaimana tadi saya sampaikan di awal, anak harus disiplin karena ada penilaian. Ya, ada penilaian. Anak bisa melihat kembali di sini, di mana di Linktree Ustadz. Di Linktree Ustadz paling bawah itu ada penilaian sikap sosial dan penilaian diri. Anak-anak bisa membuka dan melihat. Di situ nanti ada penilaian ya yang bisa diisi anak-anak sendiri ya untuk menunjukkan apakah anak-anak itu bersosialnya bagus dan menilai diri sendiri intinya ya. Itu sudah ada pertanyaannya. Nanti kalau benar silakan dijawab ya. Ya, kalau salah dijawab tidak. Ya. Baik. Baik anak-anakku. Ya. Selanjutnya adalah kita akan membagi beberapa kelompok. Ustaz acak saja ya, sesuai yang sudah Ustaz buatkan. Nama-namanya ada di sini. Adakah nama-nama ini? Kelompok 1 Mas Abdurrahman, Adrian, Ahmad Iqbal, Ahmed Yas. Kelompok 2 Adam Ananta, Adam, Aflah, Ahmad Fikri, kemudian Nur siapa ini? Ahmad Fikri Nur, Ahsan. Kelompok 3 Almanara, Aman, Akila, Azam. Kelompok 4 Ahmad Zaki, Averroes, Aisel, Barlian. Adakah anak-anak nama-nama tersebut di grup ini? Ada anak-anak tersebut di grup ini? Ustaz. Ada ya nak ya? Ada Ustaz. Oke. Ada Ustaz. Ya, masing-masing. Jadi Ustaz hanya membuatkan ini saja ya. Yang lainnya nanti menyusul ya. Nanti ini akan Ustaz berikan tugas bagaimana di Linktree tadi ada tugas kelompok LKPD kelompok. Ya, ini ada LKPD kelompok. Ya, anak-anak ya, LKPD kelompok anak-anak bisa mengerjakannya. Lihat kelompoknya di mana Ustaz? Ya, tadi itu sudah saya share, sudah saya tampilkan di sini. Ini aja. Ya, kelompoknya di sini. Ya. Oke. Nanti yang lainnya akan Ustaz sampaikan di grup ya. Kelompok yang lainnya untuk Ustaz tampilkan di hari ini ya, karena waktunya terbatas jadi Ustaz hanya menampilkan kelompok 4 ini aja ya. Tidak apa-apa ya. Oke. Baik, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Nah, anak-anak bisa melihat PowerPoint dari Ustaz ya? Bisa Ustaz. Oke, sekarang Ustaz akan membuka sebuah video pembelajaran ini di Linktree. Anak bisa melihat ya. Jadi Ustaz akan menampilkan satu video saja. Oke, coba anak-anak silakan diamati video ini ya, karena nanti akan Ustaz ajak diskusi mengenai video ini. Kita masih keluar. Oke, cepat saja ya. Kapan ya? Suaranya kedengaran? Nana? Ustaz. Kedengaran ya? Ustaz. Oke, siap. Buka sahur. Ada yang nemenin. Enak kali ya? Makanan ada yang nyiapin. Pakaian ada yang nyiapin. Ya salam. Weli, ngapain? Biasa, ente kita. Wah, tumben-tumbenan. Tadi mau kemana? Mau beli takjil di tikungan situ tuh. Oh, no Pak Jenggot. Pak Kumis. Oh, Pak Kumis. Iya, Pak Kumis. Jenggotnya udah dicukur. Dicukur. Iya. Keren lo ya. Salam.
Itu emang enak tuh gorengannya. Iya, rame mulu di situ. Makanya jam segini nih mau beli situ takut udah habis. Iya, jam 5 udah habis tuh biasanya. Iya, puasa ente. Puasa dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tahu nggak? Kenapa? Tempo hari aku pernah lihat pusat itu sama cewek jalan berdua naik motor. Seriusan? Beneran? Naik masuk gua. Goncengan? Iya, boncengan. Begitu Ustaz modelnya? Ya, nggak tahu juga sih. Cuma Lu jangan fitnah, bener nggak? Fakta nggak itu? ya kan gue ngeliat sendiri, masa gue bohong orang sama cewek. Siapa tahu itu bukan pacarnya, boleh jadi itu adiknya, atau mungkin ibu atau saudara. Dipeluk dari belakang sama ceweknya. Nah, Pacaran mungkin ya? iya, masa kayak gitu sering jadi imam kan? Ya ada kan yang nggak pantas gitu kan, harusnya kan imam tuh kan jadi contoh, jadi apa namanya, misalnya ya panutan gitu kan. Masa kayak gitu kan dilihatnya nggak enak. Jelas iya juga ya, apalagi sekarang kan zaman orang mau ya begitu kan, anak muda banget kan gitu biasanya ya, berduaan. Maksudnya nyontoinnya gitu jalan sama cewek. Memang. Nggak banget kayaknya ya, nggak banget. Ya, emang sih. Ustaz siapa sih itu? Ada ono kamu sebelah ya Dit? Kamu sebelah. Yang tadi itu barusan lewat. Oh, apa emang itu dia? Ya gitulah. Boncengan ya? Iya, Cewek ya? Iya, cewek. Masya Allah. Kenapa nggak bilang? Udah lu ngomong baik nggak berhenti, ngerem dong. Antum berdua puasa? Jelas dong Ramadan ya? Iya pasti lah. Puasa sih. Ramadan. Masa enggak batal? Enak lah. Puasa kok ngomongin orang? Gibah itu namanya. Sini Lalu ngomong baik terus, nggak ada remnya pisan. Langsung deh. Antum tahu gibah? Ya sekilas tahu sih. Tahu sekilas ya nggak baik gitu kan. Gibah itu. Oke anak-anak. Sudah bisa menangkap videonya ya anak-anak ya? Kalau bisa Ustaz. Bisa ya? Sudah bisa melihat videonya sekilas. Nah, baik, sekarang Ustadz akan bertanya ya. Karena tema kita adalah pembahasan tentang sifat beruntung dan merugi dalam Quran Surat Al-Humazah, Al-Asr, dan At-Takatsur ya. Kira-kira apa yang dimaksud dengan sifat beruntung dan merugi? Menurut anak-anak apa? Dalam 3 surat itu. Ayo, silakan bisa berdiskusi. Silakan yang ingin menyampaikan pendapat. Ayo, boleh. Siapa ingin menyampaikan pendapat dari anak-anak? Silahkan. Ya, ayo. Siapa? Ayo. Apa yang dimaksud dengan sifat beruntung dan merugi? Sesuai dengan 3 surat itu. Oke. Ustaz tunjuk boleh ya? Mas Adiasa boleh menjawab apa yang Ustaz lontarkan pertanyaan tadi? Ayo jawab sebisanya Mas Adiasa. Sifat beruntung dan merugi dalam 3 surat itu apa? Kira-kira Mas Adiasa. Adakah Mas Adiasa di sini? Mas Adiasa? Hal anta fi hadzal majlis?
Tidak ada suaranya. Apa tidak ada? Mas Adiasa. Nah. Oke. Siapa yang bisa menjawab? Ayo, apa yang tadi saya tanyakan? Boleh ingat bahwa tadi ada penilaian. Jadi Ustadz akan menilai setiap pendapat dari anak-anak ya, atau jawaban dari pertanyaan yang saya tanyakan ya, semua ada nilainya. Ya, silakan jika ada yang bisa menjawab pertanyaan Ustadz. Ya, ada? Boleh sebutkan nama. Ya, sebutkan nama, kelas, kemudian silakan menjawab. Ayo. Siapa? Adakah? Ayo, tidak boleh malu, harus berani. Berani menyampaikan pendapat, berani menampilkan diri. Ya, bukan berarti sombong, tapi aktif dalam berkegiatan belajar. Ayo, siapa? Boleh, tidak ada yang akan menyalahkan, tenang saja. Ayo. Ayo Ustadz. Ya, atas nama siapa, Nak? Rahman kelas 2I. Oke, nah, ayo silakan boleh menjawab, Nak. Di mana? Dari 3 surat itu Ya. yang dimaksud menguntungkan adalah orang yang menjalankan amal soleh dan kebajikan dan saling menasehati. Kalau yang merugikan adalah orang yang suka mengumpat Ya. dan bermegah-megahan. Bagus, Nak. Bagus, pintar. Mas siapa sih, Nak, ya namanya ya? Rahman Ustadz. Rahman ya. Semoga Allah memberikan keberkahan ilmu ya. Terus, yang lain silakan, ada yang lain boleh memberikan pendapatnya. Ya. Ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Saya Ustadz. Oke, nah, atas nama Wisdan siapa? Abu Basman 2H. Dan oke, silahkan. Menurut saya secara umum orang yang merugi itu orang yang lalai dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang beruntung orang yang selalu di jalan yang benar, yang mengikuti atau melaksanakan perintah Allah. Iya, bagus, Nak. Bagus ya. Alhamdulillah sudah ada 2 anak yang memberikan pendapatnya. Baik, kita lanjutkan materinya. Kalau dari video tadi apa masalahnya di situ ya, anak-anak ya? Ya, masalahnya apa ya? Kira-kira di video tadi? Ustadz. Ya. Yang menggibah atau mengumpat. Iya, betul, Nak. Mengumpat. Iya. Atau mengumpat. Mengumpat atau menghibah. Kalau mengumpat atau menghibah itu ada di surat apa, Nak ya? Penjelasannya? Al-Humazah. Al-Humazah. Ya, betul. Anak-anak bisa melihat ya. Ya, jadi Al-Humazah adalah menjelaskan tentang sifat orang yang merugi, ya. Merugi karena diawali dengan kata apa ya, anak-anak ya? Cara Quran surat Al-Humazah bunyi ayat pertamanya apa? Wailul likulli Ya. humazatil. Wailul likulli humazatil. Ada yang tahu artinya? Apa, Nak? Artinya? Kecelakaan. Pencela Ustaz. Ya, bagus. Bagus, anak-anak. Ya, betul. Nah, oke. Selanjutnya, kira-kira kenapa Allah mencela orang yang mengumpat dan orang yang suka mengumpat dan mencela? Ya, menurut anak-anak bagaimana? Apa bahayanya, apa madorotnya suatu perbuatan ghibah itu? Silakan jika ada yang mau menyampaikan pendapat. Ustadz akan nilai. Saya Ustadz. Ya, atas nama siapa, kelas berapa? Pandanu Novel Faras kelas C Ustadz. Oke, nah silakan menyampaikan hasil analisis videonya tentang ghibah tadi. Ayo. Allah melarang umat muslim untuk menggibah karena bisa menyakiti perasaan orang lain Ustaz, atau orang yang dibicarakan tersebut. Betul sekali. Nah, menyakiti orang lain. Ya, menyakiti orang lain. Betul. Ya, sip.
Bagus, semoga Allah memberikan berkah ilmu ya. Yang lain silahkan anak-anakku. Siapa namanya? Sebutkan nama kelas. Dan Arkan 2C Ustaz. Ya, boleh. Silakan menyampaikan. Menyakiti hati juga bisa menimbulkan fitnah. Ya, ada lagi? Tidak ada? Betul, betul semua anak-anak betul ya. Jadi ghibah itu sangat berbahaya ya, karena bisa merusak hubungan orang ya. Sahabat bisa rusak hubungannya ya, suami istri bisa rusak hubungannya, bahkan orang tua dan anak pun bisa rusak gara-gara ghibah. Maka jelas kemudian Allah mencela orang yang menghibah, suka menghibah dan suka mencela ya, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan kezoliman. Ketika kita merugikan orang lain, maka itu adalah perbuatan zolim, dan perbuatan zolim dosanya sangat besar ya anak ya. Nah, selanjutnya mari kita baca sama-sama Quran surat Al-Humazah ya anak ya. Basmalah dulu, mari. Bismillahirrahmanirrahim. Mari anak ya, sama-sama suaranya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Ya. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla la yunbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Ya, oke, bagus. Nah, sekarang kita mengartikan per ayatnya. Ya. Wailul likulli humazatil lumazah adalah kecelakaan bagi tiap-tiap pengumpat dan pencela ya. Alladzi jama'a malan wa 'addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhladah, ya, dia menyangka bahwa hartanya dapat mengekalkannya di dunia ini. Kalla la yumbadanna fil hutamah, kali-kali tidak, sesungguhnya dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Wa ma adraka mal hutamah, apakah itu neraka hutamah? Narullahil muqadah, ya, apinya Allah yang dinyalakan. Allati tattali'u 'alal afidah, yang naik menjulang ke hati. Innaha 'alaihim muqsadah, sesungguhnya api neraka itu ditutup rapat di atas mereka. Fi amati mumaddadah, sedang mereka diikat pada tiang-tiang yang panjang. Ya, itu artinya. Suara Ustaz masih kedengaran anak-anak? Masih Ustaz. Alhamdulillah. Lihat hukum tajwid yang ada di Quran surat ini. Wailul li, hukum bacaan apa itu? Ayo, ada dhammah tanwin ketemu lam. Nah, pinter anak-anak, pinter. Humazatin lu, kasroh tanwin ketemu lam. Bagus. Malawa, fathah tanwin ketemu wawu. Nah, pintar. Ya. Layum badanna, non bertasdid apa namanya? Iklab. Non bertasdid. Oh. Gun. Ya, bagus. Ya. Alaihim muqsadah. Mim sukun ketemu mim apa? Pembacaan apa? Idgham mimi. Ini Ustaz. Ya, idgham mimi, betul. Bagus. Anak-anak, silakan dipelajari hukum tajwidnya. Oh ya, Ustaz lupa menyampaikan ini adalah Quran surat Al-Humazah yang kita bahas ini adalah pertemuan pertama. Ya, jadi pembahasan KD 3.1 adalah 3 kali pertemuan, dan ini adalah pertemuan
pertama, gitu ya. Nah, anak-anakku yang berbahagia, saya akan lanjutkan PPT-nya. Ya. Nah, jadi Quran surat Al-Humazah ini adalah termasuk surat Makkiyah, ada 9 ayat. Surat ini dinamakan Al-Humazah karena dimulai dengan firman Allah, Humazah, yang berarti orang yang menggunjing. Ya. Ada 2 sifat yang Allah sebutkan, yaitu yang pertama mencela dan menggunjing orang lain ketika dia tidak ada dan menghinanya saat di hadapannya. Kedua, ya, mengumpulkan harta di dunia seolah-olah dia tidak akan mati. Inilah sifat merugi yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Humazah, ya, yaitu orang yang mencela, menggunjing dan mengumpulkan harta sehingga dia merasa tidak akan mati. Anak-anak ya, begitu ya. Ada orang yang tidak akan mati di dunia ini? Enggak ada ya. Semuanya pasti akan semuanya akan meninggal dunia ya. Sekaya apapun, sehebat apapun, setinggi apapun jabatannya, pasti akan meninggal dunia ya ketika Allah sudah mentakdirkan. Kalau sudah meninggal dunia maka tidak ada lagi manfaat itu yang namanya harta. Ya nak ya. Baik. Humazah artinya menggunjing dan mencela kehormatan dan kemuliaan manusia, sedangkan lumazah artinya menghina, ya, biasanya dengan isyarat alis, mata, tangan atau kepala dengan tujuan menghina manusia dan merasa lebih tinggi dari mereka. Nah, perbuatan mencela menghina itu sering terjadi di antara kita bahkan secara tidak sadar. Ya, apalagi anak-anakku semua ya. Dalam kondisi seperti ini ya, dalam kondisi kalau kehidupan di asrama tentu sering itu terjadi perbuatan seperti itu. Nah, itu sangat dilarang ya anak-anak ya. Jadi dijauhi perbuatan seperti itu. Ya, kita bersaudara, kita berteman ya. Karena ketika seorang sudah mencela, menghina, menggibah, itu pasti akibatnya adalah kebencian antara masing-masing ya anak-anakku ya. Ya anak-anakku yang berbahagia, berarti kesimpulan daripada Quran surat Al-Humazah ini adalah agar kita apa anak-anak? Kira-kira apa? Agar kita ada yang mau menyampaikan pendapat? Agar kita apa? Boleh memberikan pendapatnya, sebutkan nama dan kelas. Ayo. Siapa yang menyampaikan pendapatnya? Salah satu boleh. Ada? Ayo, ada nilainya. Ada nilainya, boleh menyampaikan pendapat. Nah, adakah? Tidak ada? Masih malu-malu? Ya, yang tadi sudah menyampaikan juga tidak apa-apa, menyampaikan lagi boleh. Raise hand. Oke, Muhammad, silakan langsung menyebutkan nama dan kelasnya. Silakan, Nak. Ayo, boleh. Langsung boleh menyebutkan namanya. Tadi Mas siapa tadi? Nah, tadi ada yang raise hand tadi. Boleh yuk, nak yuk, silakan. Ada yang mau memberikan pendapatnya? Silakan, boleh. Tidak ada? Nanti akan Ustadz lanjutkan pertanyaan-pertanyaan tersebut di grup BA. Anak-anak sudah gabung di grup BA ya? Semua ya anak-anak ya? Sudah Ustadz. Sudah ya. Oh, harus ayo gabung. Kelas 2 mulai daring harus gabung di grup daring karena semua informasi akan saya sampaikan di grup. Tugas, informasi dan semuanya akan saya sampaikan lewat grup ya. Jadi tidak usah sampaikan lewat musyrif atau wali kelas. Baik. Jadi Quran surat Al-Humazah ini adalah agar kita ini menjaga persaudaraan sesama ya, karena yang namanya perbuatan mencela menghina itu sudah pasti akan
menimbulkan retaknya hubungan. Ya, retaknya hubungan, menghancurkan persaudaraan, ya, karena tujuannya memang untuk itu kan ya. Apalagi di zaman sekarang dengan adanya HP kita, WA kita, itu kalau tidak hati-hati betul, ya maka bahaya sekali. Kalau dulu ingin menggibah orang harus keluar rumah begitu ya, harus ketemu dengan orang. Kalau sekarang tidak, tinggal chat, nulis di WA kemudian kirim, bukan hanya ke satu orang, tapi bisa ratusan, ribuan orang, dan itu sangat berbahaya sekali. Ya, dalam Al-Quran juga dikatakan orang yang memfitnah saudaranya itu dia lebih seperti memakan bangkai saudaranya. Tentu kita tidak ingin ya memakan bangkai hewan aja, kita tidak mau, apalagi di situ dalam ayatnya bangkai saudaranya. Ya ya. Baik, jadi marilah kita menjaga persaudaraan antara sesama. Jauhi perbuatan apa, Nak? Perbuatan apa? Perbuatan ya, bagus. Ya, sekarang silakan buka lagi link tree-nya yang Ustadz sudah berikan yang ini. Nah, silakan anak-anak buka LKPD individu. Silakan dibuka. Kemudian dikerjakan. Ya, dikerjakan. Ya, yang ini yang atas. Ya, yang atas dulu. Yang soal pilihan ganda dulu, yang soal pilihan ganda. Silakan dibuka anak-anak ya. Dibuka, diklik, kemudian masuk ke web worksheet. Nah, silakan tulis namanya di situ, kelasnya, ya. Kemudian anak bisa melihat di situ, ya, Quran surat Al-Humazah. Ya, silakan dijawab, sudah ada pilihannya di situ, di sini. Apa yang betul yang mana? Ini juga yang betul yang mana? Ya. Tuh, kemudian yang ini adalah dikasih garis begini, ya, disesuaikan. Ya, kalau yang ini ya tinggal di sini kayak gitu. Kalau ini tinggal di sini, misal. Ini tinggal di sini, misal begitu. Ya, misal begini. Bisa anak menjawabnya? Bisa, Ustaz. Saya, oke. Terus yang ini adalah mengedrak. Silakan, ini kira-kira sesuai dengan gambar ini, mana yang sesuai dengan penyebutan ayat di bawahnya. Yahsabu anna malahu ahladah. Anak-anak mesti harus tahu artinya dulu, baru akan bisa menyimpulkan kira-kira mana gambar yang tepat. Silakan tinggal ditaruh, ditempel aja. Misalnya ini, nah, misalnya begini. Nah, tinggal tempel aja. Begitu ya. Bisa menjawabnya, anak-anak? Insyaallah bisa, Ustaz. Oke, kalau sudah finish. Ya. Nah, jawab finish. Kalau sudah finish, email my answer to my teacher. Ya, ini dibuka. Tulis nama kamu, ya. Kemudian link email Ustadz sudah tak tulis tadi di soal tadi ya, di sini ya. Ini ada email Ustadz di sini. Ini ada ya email Ustadz. Silakan dituliskan email Ustadz di situ, di kotak tadi. Ya. Bisa anak-anak? Bisa? Insya Allah. Oke, coba. Silakan dikerjakan. Ya. Silakan dikerjakan karena cuma sedikit soalnya. Silakan dikerjakan. Nanti akan Ustadz cek di emailnya apakah sudah mengirimkan atau belum, ya. Sudah. Ya, oke. Adakah yang sudah menyelesaikan? Kita akan cek sebentar di email Ustadz. Ya, belum ada yang masuk. Oke. Jika sudah ada yang masuk, nanti akan muncul di email Ustadz. Ya. Ada yang sudah menyelesaikan dan mengumpulkan ke Gmail Ustadz, mengirimkan ke Gmail Ustadz, silakan bisa dikirimkan ke Gmail Ustadz, ya. Nah, setelah itu jangan lupa send ya. Nah,
Nanti kita juga bisa melihat hasilnya. Ya, misal sudah kamu jawab namanya, kelasnya, ya misal Soleh, kelas 1. Misal ini menjawabnya misal ini, kemudian ini. Ya, misal karena ini menyebutkan makna ya, makna bukan artinya ya, tapi makna. Ya, kemudian di sini juga menjawab ini. Misal, ini sudah terjawab, ini misal ini sudah finish. Nah, setelah anak kirim tadi ya, kemudian anak bisa mengecek hasilnya. Berapakah nilainya? Nah, ternyata cuma betul 3 ya. Jadi anak bisa melihat nilainya. 110 kalau betul semua ya. Silakan diselesaikan, kemudian dikirim ke email Ustadz. Nanti akan Ustadz cek di email Ustadz. Oke. Baik, selanjutnya adalah mengerjakan LKPD kelompok. Ya. Kita kembali melihat LKPD kelompok. Ya. Ada soal di situ tentang gambar ya. Oke, di sini anak-anak sudah bisa kelihatan layar Ustadz? Kelihatan anak-anak layar Ustadz? Kelihatan Ustadz. Oke, jadi ya bagus. Silakan itu dikerjakan. Ustadz akan kirimkan di grup WA ya. Kemudian anak-anak bisa mengerjakan dan mendiskusikannya. Baik. Sebelum Ustadz akan minta hasilnya, Ustadz akan bertanya langsung di sini sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Ada gambar seperti ini, kemudian kira-kira dari gambar itu informasi apa yang bisa diperoleh? Yang kedua adalah gambar ini. Informasi apa yang diperoleh? Dan yang ketiga adalah gambar ini. Informasi apa yang bisa diperoleh dari gambar ini? Dikaitkan dengan pembahasan kita, yaitu Quran surat Al-Humazah. Ya. Oke, coba kelompok 1. Kelompok 1 tadi siapa nak ya? Boleh ikut memberikan pendapatnya terkait dengan ya, kelompok 1 Abdurrahman Al-Ghozi, Adrian, Ahmad Iqbal, Ahmed Dias, adakah anak-anaknya di situ? Ada di grup ini, ada di Zoom ini? Hadir? Hadir? Kelompok 1 di sini namanya? Kelompok 2? Ada kelompok 2 yang hadir? Boleh langsung bersuara? Oke, nak. Siapa namanya, nak? Aflah, Ustadz. Aflah. Oke, Mas Aflah. Boleh. Dan teman-teman kelompoknya silakan menyampaikan kira-kira dari gambar ini apa ini? Informasi yang bisa diambil apa, nak? Dikaitkan dengan Quran surat Belum Al-Humazah. diskusi, Ustadz. Nah, coba diskusi, nak. Ayo, langsung menurut pendapat Nanda dan teman-teman. Langsung aja menyampaikan, nggak apa-apa. Ayo, sepenangkapannya. Ya kan? Harta tidak dapat membuat manusia kekal. Sebanyak apapun manusia mengejar harta, pada akhirnya akan meninggal juga. Akan meninggal juga. Karena harta tidak dapat membuat manusia kekal. Betul, anakku, betul ya. Anak yang lain juga ikut menyaksikan, mengamati, menyimak ya. Betul apa tadi yang disampaikan oleh Ananda teman kita ya. Ada lagi mungkin yang disampaikan berkaitan dengan gambar ini? Kalau gambar ini tuh menggambarkan Quran surat apa ya, nak ya? Al-Humazah. Al-Humazah. Nah, bunyinya gimana, nak? Ya sabu anamalah wahlada. Iya, betul sekali. Nah, betul sekali ya. Nah, kalau ini yang kedua, gambar kedua mungkin kelompok 3. Adakah
anak-anak namanya kelompok 3 di Zoom kita hari ini? Saya Ustaz. Oke, nak, silakan digambarkan mengenai apa itu tadi gambar ini. Ustaz lihat dulu. Sebelum diskusi. Lihat Ustaz bentar. Dikaitkan dengan Quran surat Al-Humazah. Ayat 6 bukan Ustaz? Iya, apa bunyinya, nak? Api yang dinyalakan bukan Ustaz? Api yang dinyalakan. Api Allah yang dinyalakan. Betul sekali. Apa kira-kira informasi apa yang bisa Nanda sampaikan terkait dengan gambar ini? Apa kira-kira, nak? Boleh disampaikan? Apa kira-kira yang Nanda tangkap dari gambar ini? Informasi apa yang bisa didapatkan? Ayo, boleh berpendapat, menyampaikan analisisnya terkait dengan gambar ini. Kalau dalam surat Al-Humazah dikatakan Ustaz, harta tidak bisa tidak dibawa ke, contohnya tidak boleh dibawa ke akhirat gitu. Ujung-ujungnya harta bisa membuat lalai. Lalai, ya. Bagus. Apa lagi, nak? Kira-kira apa lagi yang sangat keras dari Allah bagi para pencela, pengumpat, penggunjing. Betul sekali. Nah, ya betul semua ya. Bagus. Intinya adalah kita ya, karena ini surat Al-Humazah adalah membahas tentang kerugian, ya, sifat meruginya itu adalah merugi di dunia, pasti merugi. Orang-orang yang suka mencela, menghina, ya, menggibah itu pasti akan dibenci oleh orang lain. Di akhirat pun lebih-lebih akan mendapatkan siksa Allah yang berupa narumwahil, apa nak? Muqadah. Nah, kita harus jauhi itu ya, nak ya. Alhamdulillah, anak apakah sudah mengirimkan tugas LKPD individu ke email Ustaz? Ada yang sudah? Sudah Ustaz, sudah. Sudah ya? Oh ya, coba. Belum masuk ya? Masuk ke spam ya. Biasanya masuknya ke spam ya. Bukan kali ini. Barangkali ya, tidak ada ya, nanti saya cek deh pokoknya. Ini kok belum masuk ya, tapi sudah mengirimkan email Ustaz ya? Sudah tahu nilainya? Sudah Ustaz. Berapa nilainya? Tadi alhamdulillah benar semua. Oh, alhamdulillah, bagus. Tapi ini belum kelihatan ini. Mana ya? Oh, ini ya. Bukan. Ya, belum muncul ini ya. Harusnya sudah muncul. Ya nanti deh. Mungkin nanti akan muncul. Ya, bagus. Baik, begitupun dengan tugas kelompok, silakan dikerjakan ya dengan lembar yang Ustadz sudah berikan, di print ya, atau dikerjakan di situ juga tidak apa-apa. Ya, nanti diakalin aja gimana caranya supaya bisa anak-anak bisa mengerjakan di lembar LKPD tadi ya. Bisa dilihat di sini ya tadi ya, di link tree-nya Ustadz, bisa cek di LKPD kelompok ini ya. Alhamdulillah semua sudah mempresentasikan hasilnya ya. Kita sudah bermain game ya, kemudian sudah menampilkan video pembelajaran, kemudian bahan ajar, LKPD individu, LKPD kelompok ya. Nanti besok kita akan bertemu kembali ya di hari Rabu. Kita akan memberikan soal-soal ya terkait dengan pertemuan kita hari ini ya. Tapi sebelumnya juga Ustadz akan memberikan video ya, video pembelajaran ya tentang materi kita ya. Kemudian anak-anak bisa mengerjakan soal-soal nanti ya, pilihan ganda dan esai
berdasarkan dari video-video tersebut. Ya, kesimpulannya adalah apakah dari video nanti anak-anak bisa mengerjakan soal-soal tersebut. Ya, karena Ustadz sekaligus ingin menulis, ya, membuat tulisan berkaitan dengan penelitian tindakan kelas, ya, yang temanya adalah upaya meningkatkan prestasi belajar Quran hadis dengan video pembelajaran. Makanya dari video itu nanti anak-anak bisa amati, ya, kira-kira setelah menonton video itu apakah anak-anak bisa mengerjakan tugas-tugas itu atau tidak. Gitu ya anak-anak ya. Bisa dipahami anak-anak semua? Insya Allah Ustaz. Saya baik. Insya Allah Ustaz. Materi hari ini sudah bisa dipahami ya semuanya ya, insya Allah ya. Bismillah ya. Ya. Untuk selanjutnya kalau ada pertanyaan diskusi kita bisa lewat chat di grup WA. Anak-anak pastikan sudah bergabung di grup WA ya, jangan sampai tidak bergabung. Ya. Alhamdulillah tadi anak-anak beberapa sudah ada yang aktif ya, ikut pembelajaran, bahkan ikut menyampaikan pendapat. Itu sesuatu yang sangat bagus sekali. Saya sangat apresiasi ya. Kesimpulannya apa pertemuan hari ini anak-anak kira-kira? Kesimpulannya apa ya hari ini ya? Pertemuan hari ini kesimpulannya apa? Ada yang ingin menyampaikan? Tidak ada? Ya. Kesimpulannya adalah ya bahwa kita ini sebagai manusia ya mempunyai sifat manusia itu kan makhluk sosial ya, membutuhkan orang lain. Kita harus menjaga persaudaraan ya, jangan sampai kita menyakiti orang lain. Karena dengan perbuatan menyakiti maka kita akan membuat retaknya persaudaraan. Ya. Ya, tentu masih banyak anak-anak yang belum aktif ya menyampaikan pendapat, ya masih malu-malu mungkin. Tidak usah malu. Dalam belajar kita harus berani. Ya, menyampaikan pendapat kita harus berani, melatih keberanian lisan. Kan boleh ya. Berani itu kan tidak hanya berkelahi, ya, tidak hanya ditunjukkan dengan kekuatan. Ketika kita berani menyampaikan pendapat, itu juga bagian dari keberanian. Ya, pesan-pesan moralnya adalah ya kita harus berusaha untuk menjaga lisan kita. Ya, faliyakul khairan au liyas apa nak ya? Ada yang tahu hadis itu? Auliyasmut anak-anakku ya. Lisan kita itu lebih baik digunakan untuk mengucapkan kalimat yang baik. Kalau tidak bisa lebih baik diam. Ya. Baik. Pertemuan selanjutnya adalah kita akan membahas Quran ya, surat Atin ya, kemudian kita juga akan membahas tentang hadis-hadis Rasulullah SAW. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustaz akan tutup share screen-nya. Baik, anak-anakku. Kita pada presensi semua ini. Insyaallah sudah Ustaz. Oke, baik. Mari kita tutup dengan salah satu anak-anak memimpin doa dulu. Ayo, silakan. Mas apa ya, Mas apa nih, Mas Novel Hafiz mungkin ya, boleh memimpin doa anak ya. Ayo. Yes, Ustaz. Benar, Ustaz. Ya, doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma gitu ya. Ya. Boleh memimpin doa, silahkan. Sudah siap, Mas Noval? Nge-lag kayaknya ya. Macet. Mas Noval Hafiz. Hal anta hunaka? Tasta'id? Ya, silakan boleh memimpin doa anak ya, Mas Novel Hafiz. Ya, dipimpin teman-temannya. Penutup doa.
Bismillahirrahmanirrahim. Kan ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. warzuqna ittiba'ah. Wa arinal batila batila. Wa arinal batila batila. Warzuqna ittiba'ah. Warzuqna istinabah. Ya, baik. Alhamdulillah, amin. Baik, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pertemuan pada hari ini. Semoga bermanfaat ya. Semoga berkah ilmunya untuk kita semua. Semoga anak selalu berikan kesehatan ya, kesuksesan. Begitu ya. Baik, alhamdulillah kita tutup dengan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas semangatnya kehadirannya pada hari ini. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Baik, Ustaz tutup. Apabila ada kesalahan, kekurangan, Ustaz mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.